Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Baik teman-teman, di hadapan saya di sini sudah ada HP yang lupa dengan kata sandi. Dan di sini saya akan berbagi cara menghapus lupa kata sandi, lupa pola, lupa PIN, lupa password tanpa menggunakan komputer untuk semua tipe HP Oppo. Oke, ini tipe HP Oppo ya teman-teman. Perhatikan. Ini HP Oppo ya. Oppo. Jelas ya, ini Oppo. Di sini caranya bisa digunakan untuk semua tipe HP Oppo. Oke, cara sangat mudah teman-teman, simak video ini sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, langsung saja ke caranya. Kita matikan terlebih dahulu handphonenya. Ingat teman-teman, sebelum kalian melakukan cara ini, kalian harus sudah siap kehilangan data yang ada di handphone kalian ya. Karena ini bisa menghapus semua data yang ada di handphone kalian, foto, video, semuanya teman-teman. Kalau akun bisa dimasukkan lagi, kalau aplikasi bisa download lagi. Oke, handphonenya sudah benar-benar mati dan selanjutnya tekan tombol power dan volume bawah. Tekan tombol power dan volume bawah. Perhatikan, tekan secara bersamaan seperti ini sampai muncul logo Oppo-nya, baru kalian lepaskan tombol yang kalian tekan. Dan kita tunggu sampai handphone ini masuk ke mode recovery-nya. Untuk tampilan mode recovery-nya ada tulisan Cina dan ada tulisan Inggris ya teman-teman. Nah, seperti ini. Perhatikan. Teman-teman agar tidak bingung, pilih saja tulisan yaitu Inggris. Dan selanjutnya ada beberapa opsi, teman-teman pilih opsi format data. Oke, setelah kalian pilih format data, handphone akan mengarahkan ke verifikasi kode. Jadi teman-teman masukkan kode yang ada atau yang diberikan oleh handphone kalian masing-masing. Nah, di sini untuk kodenya teman-teman. Kita masukkan kodenya. Setelah kita masukkan kodenya akan masuk di tampilan format data seperti ini. Teman-teman pilih atau klik saja format. Nah, selanjutnya ada taskbar putih berjalan seperti ini. Biarkan sampai penuh dan ada keterangan data formatted seperti ini. Cukup jelas teman-teman, data formatted seperti ini. Langsung kalian tinggal klik OK saja, secara otomatis handphone ini selesai mereset teman-teman. Dan handphonenya akan layarnya mati dan akan menyala secara otomatis. Oke, kita lanjutkan OK. Nah, secara otomatis layar gelap atau mati dan secara otomatis akan hidup kembali. Dan handphone ini akan memasuki yang namanya booting ya teman-teman. Apa booting itu teman-teman? Booting itu setelah kita reset, setelah kita reboot atau restart, dan akan masuki yang namanya booting, yaitu tampilan Oppo dan ada keterangan Android seperti ini, dan nanti akan ada loading lagi teman-teman. Itu yang dinamakan booting teman-teman. Untuk booting karena baru selesai melakukan reset, itu biasanya bisa memakan waktu sampai 3 menit teman-teman. Jadi teman-teman tunggu saja bootingnya dengan sabar ya. Oke teman-teman, di sini handphonenya sudah masuk ke metode bootingnya ya teman-teman. Yang tadinya muncul logo Oppo dan ada keterangan Android di bawah, dan sekarang sudah muncul ColorOS. Dan untuk booting itu macam-macam teman-teman, tergantung versi Android kalian dan sesuai dengan tipe handphone Oppo kalian. Tapi cara awalnya itu sama teman-teman, cuma bootingnya yang berbeda-beda. Jadi tergantung ColorOS-nya atau versi Android-nya kalian. Untuk cara resetnya, semua tipe HP Oppo itu sama teman-teman. Caranya sama seperti awal yang saya lakukan. Oke teman-teman, untuk bootingnya sudah selesai dan masuk di tampilan wizard. Tampilannya seperti ini. Di sini videonya saya percepat ya teman-teman, agar tidak terlalu lama nunggu bootingnya dan video durasinya tidak terlalu panjang. Oke, untuk cara setup tampilan wizardnya, untuk cara settingnya cukup mudah teman-teman. Tinggal langsung klik panah di tengah di sini teman-teman. Dan untuk tampilan handphone tergantung versi Androidnya ya. Untuk cara setupnya sama teman-teman. Oke, selanjutnya kita pilih bahasanya sama ya. Nanti akan versi Android yang lama atau yang baru sama. Kita diarahkan pilih bahasa dan juga pilih wilayahnya. Oke. Kita klik lanjutkan jika sudah pilih bahasa dan wilayahnya. Dan untuk tampilan seperti ini kita checklist semuanya. Jika tidak ada keterangan checklist teman-teman, cukup langsung klik berikutnya.
Nah, di sini akan diarahkan ke tampilan hubungkan ke jaringan karena di sini tanpa menggunakan kartu, cukup langsung klik berikutnya. Dan di sini teman-teman harus menggunakan jaringan internet ya. Di sini saya ada WiFi, saya menggunakan WiFi. Jika nggak ada WiFi, teman-teman bisa menggunakan kartu SIM yang ada datanya, teman-teman. Kalau tidak ada kartu SIM yang ada datanya, teman-teman bisa menggunakan hotspot ya. Oke, di sini sudah tersambung ke jaringan internet atau ke jaringan WiFi, langsung klik berikutnya. Seperti yang saya katakan, bisa menggunakan kartu SIM yang ada datanya, teman-teman. Oke, di sini akan masuk ke proses penyiapan ponsel, perlu beberapa menit. Di sini sudah ada keterangan, teman-teman. Jadi teman-teman tunggu saja proses penyiapan ponselnya. Semakin cepat kualitas internet kalian, maka penyiapan ponselnya juga akan semakin cepat. Jadi teman-teman cukup sabar, tunggu proses ini selesai sampai masuk ke verifikasi akun email atau akun Google. Oke, sudah masuk ke tampilan berikutnya seperti ini. Teman-teman pilih jangan salin. Di sini ada keterangan jangan salin, klik saja jangan salin. Dan selanjutnya akan diarahkan ke tampilan sandi lagi ya teman-teman. Lah, ini kan awalnya lupa sandi. Oke, jangan khawatir teman-teman. Jangan cemas dulu. Di sini ada keterangan X. Perhatikan teman-teman, di pojok kiri atas ada keterangan X. Langsung kalian tekan X saja di sini. Dan selanjutnya akan diarahkan ke tampilan verifikasi email atau akun Google seperti ini. Ini verifikasi akun. Perhatikan teman-teman, ini juga poin penting ya. Jadi teman-teman harus ingat dengan email atau akun Google yang ada di handphone kalian yang terkunci ya. Lalu masukkan email di sini dan lalu klik selanjutnya. Baru kalian masukkan sandi email atau sandi akun Google-nya yang ada di Play Store itu teman-teman. Jika kalian lupa, bisa tonton video saya di link deskripsi. Saya siapkan link videonya. Cara menghapus lupa email, lupa akun Google yang baru selesai di reset. Caranya sangat mudah tanpa menggunakan komputer juga teman-teman. Oke, perhatikan ya. Jadi kalian harus ingat dengan email atau akun Google yang ada di handphone kalian yang terkunci. Menggunakan email lain yang ada di handphone lain itu nggak bisa teman-teman. Wajib menggunakan email yang ada di handphone yang terkunci. Oke, paham ya teman-teman? Bagi teman-teman yang belum paham bisa langsung kalian tanya di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat dan membantu. Setelah masukkan email atau akun Google-nya, baru klik selanjutnya, langsung klik berikutnya lagi sampai masuk ke tampilan menu. Oke, jika ada pertanyaan sekali lagi teman-teman bisa langsung kalian di link komentar atau di komentar di bawah ya teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.